Bab 698. Minta bantuan perlindungan. Bahkan kepala rumah Jiang hanya bisa memurnikan pil mujarab level 6. Meski sekarang ada resep pil, tapi tidak ada yang bisa memurnikan obat, tetap saja tidak berguna. Tapi Erikin membangkitkan kembali harapan mereka. Sekarang aku bisa menyempurnakan pil mujarab, dan untuk selanjutnya harus menunggu perkembangan selanjutnya, kata Erikin sambil mempertimbangkan semuanya. Kaldron langit memiliki kemampuan untuk meracik obat level tertinggi, tetapi diperlukan 5 unsur, tampaknya untuk kedepannya, ketika dirinya pergi ke wilayah rahasia, juga perlu menemukan 5 unsur itu lagi. Erikin juga memberitahukan ini kepada keluarga Gu ini. Tentu saja, dia menyembunyikan masalah Kaldron langit. Tuan Qin sangat membantu kami, tidak tahu apa yang bisa keluarga Gu lakukan untuk membantumu, kata Tuan Besar Gu. Dia sangat bijaksana, tentu saja tidak percaya semua yang dilakukan Erikin tidak mengharapkan imbalan, dan juga keduanya saling membantu, ini bisa meningkatkan hubungan mereka. Erikin sedikit tersenyum, Tuan Besar mengungkit soal ini, jadi dia sendiri tidak perlu mengungkit soal ini. Aku berharap dalam 6 bulan ke depan, keluarga Gu dapat melindungi semua anggota Sekte Qin. Kakak Erikin, dengan kekuatanmu, apa masih perlu bantuan kami? Kata Serina Gu bingung. Erikin tersenyum tidak mengucapkan apa-apa, Mino Gu pun berpikir. Mata Tuan Besar Gu berkedip beberapa kali. Selama ada keluarga Gu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa pada Sekte Qin, kata Tuan Besar Gu dengan serius. Terima kasih senior. Erikin menghela napas lega. Dalam 6 bulan ke depan, wilayah rahasia akan dibuka besar-besaran, para jenius akan berkumpul. Jika ingin menaiki puncak tertinggi pasti akan menemukan banyak rintangan. Erikin tidak takut akan bahaya, tetapi dia tidak ingin orang-orang di Sekte Qin menderita karenanya. Keluarga Gu berada di level tertinggi di dunia tersembunyi. Mempercayakan Sekte Qin kepada mereka, membuat Erikin merasa sedikit tenang. Ini juga alasan mengapa Erikin berinisiatif untuk menunjukkan keterampilan medis. Langsung saja saat berada di halaman, Erikin membakar kuali obat, langsung memurnikan pil penyembuh. Melihat Tuan Gu meminum pil mujarab, dan kematian pun menghilang. Minol Gu dan adiknya merasa seperti sedang bermimpi. Tuan Qin, jika ada waktu, Tuan bisa pergi ke Sekte Pedang di kota Lingnan, keluarga Gu pasti akan menyambut tamu dengan meriah, kata Serina Gu sambil mengantar Erikin pergi, tatapan matanya penuh rasa terima kasih. Soal bantuanmu, aku dan kakek akan melakukan yang terbaik. Mino Gu memandang Erikin, ekspresinya terlihat rumit. Malam sebelumnya, mereka adalah musuh, sekarang Erikin adalah penyelamat keluarga Gu. Erikin mengangguk, meninggalkan Manor, kembali ke Sekte Qin. Erikin terlebih dulu mengasingkan diri untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya pulih dari luka-luka sebelumnya. Kemudian dia memberikan batu kristal murni positif kepada Navia Jiang. Erikin pun menghela nafas lega ketika mendengar kabar bahwa setelah Agnes Lin menghirup energi murni positif, keadaannya mulai membaik. Dalam beberapa hari nanti, Erikin akan menjadi sangat sibuk. Saat hari cerah, dengan ibunya melatih formasi. Malam hari latihan bersila. Setelah melewati pertempuran yang sangat sengit dengan beberapa jenius dunia tersembunyi, Erikin semakin bersemangat untuk naik ke fase kesempurnaan. Tidak peduli dengan fase kesempurnaan akan meningkatkan kultivasi, atau dengan memaksa naik ke fase kesempurnaan, apapun ini Sia meningkatkan kekuatannya. Suatu malam, formasi pengumpulan roh. Ada reiki yang tidak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Erikin. Tubuh Erikin memancarkan cahaya, tiba-tiba matanya terbuka. Level puncak jiwa murni tingkat 9. Aku yang sekarang sudah setengah langkah menuju ke master setengah fase kesempurnaan. Butuh banyak reiki untuk meningkatkan level,
sepertinya harus menunggu wilayah rahasia terbuka. Eric Kin sudah merasakan bahwa Reiki yang ada di bumi ini, selama beberapa hari ini sudah semakin kuat. Era Reiki akan segera tiba. Saat itu, berbagai wilayah rahasia satu persatu akan dibuka. Ada beberapa masalah yang harus diurus. Besok paginya, Eric Kin meninggalkan Sekte Qin. Apa ada Kapten Ye? Eric Kin datang ke kantor keamanan, dan langsung disambut oleh staf kantor keamanan. Sebelumnya Eric Kin menelepon Alexander Ye, tetapi selalu tidak tersambung, jadi dia akan langsung mencarinya. Kapten Ye sedang berada di pangkalan di pinggiran kota. Tuan Qin datang, untuk bersaing. Kata staf itu, Kapten Ye sudah memberi perintah, jika Tuan Qin datang untuk masalah ini, bisa langsung mencarinya ke pangkalan. Eric Kin mengangguk, petugas itu dengan cepat memanggil seorang pria yang terlihat sekitar umur 17-18 tahun. Meskipun masih muda, tapi kultivasinya sudah mencapai Grand Superior Master. Senior Qin, mari ikut denganku. Pemuda itu memberi hormat, lalu mengendarai mobil, membawa Eric Kin meninggalkan kantor keamanan. Eric Kin sedikit bingung, umur mereka berdua tidak beda jauh, tetapi sudah senior. Pangkalan kantor keamanan di pinggir kota, dibangun di antara lembah, terlihat seperti kebun buah-buahan, tetapi setelah masuk, ada gua. Pangkalan pinggir kota, sebenarnya adalah tempat pelatihan. Biasanya saat ada waktu luang, guru datang ke sini untuk berlatih. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Alexander Ye adalah gurumu. Eric Kin memperhatikan pemuda itu memanggil Alexander Ye bukan sebutan kapten. Bisa dikatakan bapak angkat. Pemuda itu berkata, guru telah banyak mengadopsi anak yatim piatu, termasuk orang-orang dari kantor keamanan yang orang tuanya telah meninggal. Dia mengajari kami ilmu bela diri, dan merawat kami seperti anak sendiri. Eric Kin mengangguk. Alexander Ye, dewa perang kota G, tidak peduli apapun kemampuannya, sudah tidak diragukan lagi. Ketika keduanya melewati koridor, Eric Kin memperhatikan di dalamnya ada banyak pria dan wanita muda yang terus berlatih kultivasi. Terdengar hentakan dan teriakan yang tidak ada habisnya. Senior Qin, kamu tunggu dulu di sini, aku akan meminta guru untuk keluar. Pemuda itu menyapanya sambil tersenyum, lalu pergi. Eric Kin juga sangat penasaran dengan metode pelatihan kantor keamanan. Dia tidak diam di tempat, melainkan berkeliling. Tak lama kemudian, di dalam ruang pelatihan kantor keamanan, ada alat khusus menarik perhatian Eric Kin. Ini adalah pupet yang tinggi, terbuat dari logam, dengan layar di atasnya. Beberapa pejuang muda berdiri di depan pupet, dengan tangan yang mengepal, lalu tendangan kaki, dan layar menampilkan poin. Benda ini menarik. Eric Kin diam-diam mengangguk. Terlihat jelas jika pupet ini bisa mengukur kekuatan pejuang. Ini bagus untuk menyeleksi pejuang dengan kemampuan tinggi dan rendah. Jika ditempatkan di Sekte Qin untuk murid-murid di sana, pasti akan membantu mereka untuk lebih cepat meningkatkan kemampuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, terdengar suara tegas seorang wanita. Eric Kin menoleh, melihat seorang wanita berpakaian ketat, berjalan perlahan ke arahnya. Aku belum pernah melihatmu, apa kamu pendatang baru? Wanita itu memandang Eric Kin. Bukan, aku yang... Tiba-tiba Eric Kin menyadari bahwa dia tidak tahu nama pemuda itu. Melihat keraguan Eric Kin, wanita itu berkata pelan. Pejuang muda seperti kalian ini suka menyelinap pergi, melihat kami berlatih kertas, ingin malas-malasan, ikut denganku. Wanita itu tidak mau mendengarkan penjelasannya, menarik Eric Kin berjalan ke ruang pelatihan. Eric Kin sedikit tidak berdaya, lalu mengikutinya. Melihat wanita itu membawa seseorang, di ruang pelatihan, banyak orang menoleh. Kak Qin, ada pendatang baru lagi. Namun, tergantung usianya, seharusnya kantor keamanan yang mengatur kenaikan pangkat.
Tidak tahu seperti apa kualitas pendatang baru ini. Semua orang sedikit penasaran. Beritahu namamu, level seni bela dirimu. Wanita itu mengambil formulir dan mulai mengisinya. Erikin, yang lainnya terserah saja. Erikin tidak bisa berkata-kata lagi. Gila, tapi sebentar lagi juga akan membuatmu jujur, kata wanita itu. Sepertinya dia berencana melakukan sesuatu terhadap Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.